بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل الخير مع أهل الخير، وبارك لنا فيما نتعلم، فيما نقرأ، فيما نفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه بجوده وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku sirah. Buku sirah Nurul Yakin. Nama kitab namanya Nurul Yakin di Muhammad Khadiri Book. Muhammad Khadiri Book itu salah satu orang ulama Mesir. Buku sirah itu ada sampai 70 jilid tentang sirah. Ada sampai 35 jilid sirah. Ada buku itu. Walhasil buku sirah itu banyak sekali. Tapi kita mungkin kasih yang pertama, bermulaan ini biar kita paham sirah. Karena kalau kita mau dari setiap arah kita baca sirah dari sebelum Islam, terus dari melihat orang kafir kepada orang Muslim, atau dari dalam ada dari antara orang Muslim bagaimana sirah itu, atau zaman Nabi, terus atau dari arah orang non Muslim itu seperti Rum, seperti Farisi, itu harus beda. Kita sekarang ambil sirah dari orang Arab yang Muslim. Itu beda. Bagaimana caranya? Maksud kamu, Syekh? Ya, saya kasih contoh. Ini kalau ada yang tulis sejarah orang Indonesia, pasti dia balin faham tanah air Indonesia. Tapi kalau ada orang seperti contoh ini Amerika tulis sejarah namanya sejarah Indonesia di zaman sekarang, pasti bukan seperti yang dari Indonesia. Oke. Contoh yang ketiga, kalau Faisal mau tulis tentang sejarah Indonesia, walau dia tinggal di orang Indonesia, tapi tetap masih belum bisa tulis yang sempurna sampai sesuai. Kita di sini di La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil sirah dari antara atau dari ulama Muslim. Terus Syekh ada yang tulis sirah bukan Muslim? Ya banyak. Banyak buku sirah dari yang tulis atau yang karya buku itu orang kafir, mustasyrik namanya. Mustasyrik itu apa itu mustasyrik? Dia aslinya bukan Muslim, datang ke kota atau negara orang Muslimin, baca sirah, jadi kayak orang Muslim tulis tentang sirah. Juga hadis ada. Berapa mustasyrik itu tulis buku hadis, kumpul-kumpul hadis yang dia suka, terus habis itu kasih, oh ini hadis ini salah, gimana ini bilang Nabi tapi bilang gini. Itu maksudnya lain seperti orang Muslim. Orang Muslim niatnya mau jelasin sama muslimin biar paham agama, tapi yang mustasyrik itu maksudnya lain, mau cari aib-aib atau salah atau kasih syubhah. Waliyadu billah. Kemarin kita belajar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar turunan, bukan turunan itu, nasab atau keluarga Nabi semuanya orang bersih. Allah Ta'ala bersihkan nasabnya dari zina, dari yang haram-haram di zamanul jahiliyah. Hari ini kita masuk ke wiladah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal tempat lahir Nabi Muhammad SAW di setelah rasmi, ya kan? Tapi sebelumnya kita masih butuh tahu bagaimana jadi nikah ayahnya. Nikah ayah Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdullah. Gimana caranya? Kemarin kita bilang nikah zaman
jahiliyah itu 4 macam di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, atau 3 atau 4. Yang satu nikah seperti sekarang, ada saksi perempuan jadi istri fulan, sudah seperti sekarang tapi di dalam agama. Ada nikah yang kedua itu masuk di syarah zina. Masuk di syarah zina. Allah Ta'ala menjauh nasab Nabi Muhammad SAW dari cara-cara lain. Apa itu nikah? Ada di dalam sejarah atau dalam hadis Al-Bukhari juga, Sayyidatuna Aisyah bilang, nikah yang pertama seperti nikah kita sekarang. Nikah yang kedua, kadang-kadang perempuan mereka keluarga kasih berapa orang dia lihat berapa orang laki-laki, perempuan tersebut lihat siapa yang mau dia, sudah nikah sama dia atau ambil, sudah pilih. Ada tapi bukan dalam akad, bukan dalam sesuai, terus bisa setelah ini dia hamil atau punya anak, bisa pilih yang kedua, habis itu yang ketiga, habis itu yang keempat. Berarti beda sama nikah kita itu. Selesai kan. Kita kadang sampai meninggal sama satu suami, atau kecuali kalau ada masalah itu. Yang ketiga, nikah yang ketiga itu na'udzubillah seperti saya tadi bilang, aslinya zina. Mereka tadi keluarga sama ikut. Bagaimana caranya? Mereka suruh ada berapa orang, seperti tadi, tapi beda sedikit. Berapa orang, mereka bawa berapa orang ke rumah, terus masukin satu kamar, tidur sama dia. Itu berapa orang masuk dalam satu waktu. Oke, jadi anak yang keluar, yang baru lahir dia anak, atau kalau lahir anak, bilang, ini anak fulan. Bagaimana caranya dia tahu? Dari mirip. Karena kemarin dia nggak tahu aslinya dia hamil dari siapa, nggak tahu. Tapi dia lihat anak, oh ini mirip fulan, jadi na'udzubillah. Semuanya itu masuk di zina. Kita seharus lihat atau seharus belajar bagaimana keluarga Nabi Muhammad, ikut atau tidak, aslinya tidak. Mereka ikut nikah yang pasti. Yang seperti sekarang, walau lewat agama waktu jahiliyah. Karena Abdullah bin Abdul Muttalib min ahabbi walad abi ilaih. Ini Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya, yang Abdul Muttalib itu paling sayang kepada Abdullah lebih dari anak lain. Itu dari Allah Ta'ala, sudah. Fazawwajuhu Aminah bint Wahb bin Abdul Manaf wa sinnuhu 18. Waktu nikah ayah Nabi Muhammad SAW umurnya berapa? 18. Mungkin ada yang sekarang bilang, wah ini bagaimana 18? Dia baru masih kecil. Ya itu mereka, kenapa mereka? Biar takut dari zina. Takut nasabnya campur sama orang yang haram, jadi dia perhatian. Ceritanya di buku sirah ada cerita paling ajib sekali atau luar biasa. Abdullah bin Abdul Muttalib ada perempuan namanya Fatimah ibnatuman Al-Hasan, lupa nama ayahnya, tapi dia orang yang baik. Tapi lihat wajah Abdullah bin Abdul Muttalib, lihat wajahnya karena baru bertama sama dia. Bilang sama dia, ayo kamu siap nikah sama saya? Dia bilang, ya nanti saya musyawarah sama ayah. Ya, ulama bilang, kenapa? Di dalam riwayat, sampai dia di dalam riwayat ini semuanya bicara sebelum Nabi. Jadi mungkin ada masalah di dalam riwayat itu. Tapi perempuan dia bilang sama Abdullah, ayo siap nikah sama saya. Ada beberapa ulama bilang, ayo siap zina sama saya. Dia orang bukan ahli zina, karena di zaman jahiliyah sudah ada beberapa perempuan itu orang zina yang mau bernikah sama. Tapi ini mereka bukan, perempuan ini bukan orang zina. Terus dia, Abdullah
juga bukan ahli masalah tersebut, bisa pergi, enggak. Bilang sama dia, kalau mau nikah nanti saya musyawarah sama ayah, sama keluarga. Ya oke, siap, saya nunggu. Terus di masa dia lagi nunggu, ayahnya pilih Aminah bintu Wahab. Ayah Abdullah dan Abdul Muttalib itu pilih Aminah bintu Wahab. Bilang sama dia, ayo nikah sama dia. Ulama sirah itu bilang setelah dia tidur sama Aminah atau setelah acara nikah, istrinya sudah dia hubungi sama istrinya jadi hamil, dia balik lagi ke Fatimah. Seperti sekarang berapa orang laki-laki mau nambah istri kedua, ya kan? Datang kepada ayo Fatimah, masih siap lagi? Bilang enggak, saya enggak mau. Hah, kenapa kemarin mau, hari ini enggak mau? Kemarin saya lihat cahaya di wajahmu, mau ambil cahaya yang di wajahmu. Sekarang cahaya sudah tidak ada di wajahmu. Mau lihat istrimu bilang sudah cahaya yang di wajahmu sudah tidak ada istrimu. Itu di buku sirah. Karena kasih cerita ini Ibnu Hisham di buku As-Sirah Al-Halabiyah, siapa itu Al-Imam Zaini Dahlan, ada beberapa buku sirah kasih cerita-cerita ini atau cerita ini. Oke. Setelah nikah dia wahia yauma ini min afdal itu Aminah binti Wahab paling cantik di Quraisy juga. Juga keluarganya keluarga yang bagus juga. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bi Rasulillah. Subhanallah, langsung dia hamil. Setelah nikah langsung hamil. Oke, walam yalbath abuhu an tuwfiya ba'da al-haml. Setelah 2 bulan ayahnya Abdul Muttalib meninggal. Abu Talib, maaf, Abu Talib. La ilaha illallah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu ayah Nabi Muhammad SAW. Setelah ibunya hamil 2 bulan, dia meninggal. Terus ada yang bilang, Syekh, saya sudah dengar fulan bilang ayah Nabi di neraka. Ini sebelum Nabi keluar, bagaimana kita bilang dia masuk neraka? Ada hadis, ya, ada hadis betul, sahih. Tapi di riwayat Muslim. Tapi kita fikir sedikit sama hadis itu. Bentrok sama Al-Quran. Sama Al-Quran. Kenapa Syekh? Ini lihat, ayahnya meninggal sebelum dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bilang dia orang kafir? Kita bilang orang kafir dan sudah ada agama Islam, dia tidak masuk itu. Terus hadis yang bilang inna abi wa abaka finnar, yaitu mungkin sebelum jelas. Sebelum jelas di ayat tentang ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasul. Terus ada mau balin ajib lagi dari situ. Balin ajib juga Rasulullah bersabda, saya doain kepada Allah Ta'ala hidupkan ibu dan ayah mereka beriman kepadaku, habis itu balik lagi. Terus Syekh saya belum dengar, ya karena kamu kurang tidak belajar. Kalau kamu belajar buku-buku sirah bisa. Ini masalah. Masalah yang kedua. Biasa Syekh Faisal bilang ini masalah dua, masalah yang kedua ya kan. Kalau ada yang fokus bisa dengar berapa kali. Masalah yang kedua tentang ayah Nabi dan ibunya. Ada apa urusan sama iman kita tentang ayah Nabi? Ayah Nabi di surga atau di neraka? Ada urusan apa? Seharus saya iman dia di surga atau tidak? Tidak ada. Tidak ada hubungan sama iman kita. Kenapa kita langsung kamu belajar bilang sama kamu ayah Nabi di neraka? Ya Allah, ayah ibu Nabi di neraka. Wah, bagaimana? Itu tidak ada urusan sama iman saya. Al-iman, syurut al-iman, arkanul iman. Arkanul iman apa itu? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jangan, tidak ada antu'mina, harus kamu iman ibu Nabi dan ayah Nabi di surga, di neraka. Itu bukan urusan iman
Jangan kamu ikut-ikutan. Yang ketiga, dari masalah ini, saya sudah sering kasih contoh juga karena di sini buku sirah, belajar sirah. Kalau saya bilang sama siapapun yang di sini, pilih satu orang, ayah kamu di neraka. Jangan kita lihat sejarahnya dia saleh atau tidak. Saya langsung bilang sama fulan, "Wahai fulan, ibumu di neraka." Bagaimana hatinya? Bagaimana ya kan? Sedih ya kan? Sedih. Bukan sedih. Kalau sekarang saya bilang sama siapapun di sini, mungkin bisa nangis ya kan? Ya, apalagi kita orang beriman bilang, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ibumu, ayahmu di neraka." Itu bagaimana kita berhormat sama Nabi atau qalil adab ini? Orang ini salah, Tidak ada urusan sama iman saya, jangan kita ikut-ikutan. Terus saya dengar karena hadis Bukhari, itu hadis Muslim, Rasulullah bersabda sama orang, "Inna abi wa abaka finnar." Ya, hadis Bukhari tapi bentruk sama Al-Quran. Kita ambil yang mana? Al-Quran atau hadis? Ya, mau berapa buku dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah karya buku khusus selamat ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW dari neraka ada. Ada buku di di Sayyuti, ada buku di Zaini Dahlan, ada berapa ulama dunia atau sudah karya buku tentang masalah ayah Nabi dan ibunya tidak masuk neraka. Selamat atau najat walidin. Ma'ahada kullih, saya tadi bilang tidak ada urusan sama iman saya. Ini urusan Allah Ta'ala, ya kan? Allah Ta'ala kita baca di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika, Allah Ta'ala kasih atau berimu sampai kamu ridha di hari kiamat. Nabi ridha ayahnya dan ibunya masuk neraka? Pasti tidak. Ya. Apalagi kalau itu mereka sebelum Islam. Terus Syekh, kamu tadi kasih hadis itu yang hidup Allah Ta'ala menghidupkan ayah dan ibu Nabi, tapi ini hadis dhaif atau ini? Ya, oke. Kamu tahu hadis dhaif tentang masalah ini, tapi yang lain enggak. Salah. Oke. Itu mungkin saya masuk di sini biar kita perhatian. Terus iman kita apa? Iman kita balikin ini ke urusan Allah Ta'ala, bukan urusan saya. Bukan masuk di iman saya. Bukan syarat iman saya, harus saya iman ayat ibu Nabi, fulan yang di al-jahiliyah masuk neraka, fulan masuk surga. Oke. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, tilka ummatun qad khalat. Itu ummah sudah lewat. Laha ma kasabat, Allah Ta'ala laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, mereka bikin atau melakukan amal yang baik pasti dapat pahala walau di zaman kafir. Wa alaiha maktasabat, kalau ada dosa atau mereka melakukan yang hal-hal yang haram pasti dapat atau tulis dosanya. Iman mereka itu tentang masalah panjang, luas, lebar juga untuk orang yang di zamanul fatrah, ahlul fatrah. Hukum. La ilaha illallah. Walamma dakhala alaiha hamalat bi Rasulillah wa lam yalbath abuha an tufiya ba'da al-haml bi syahrain wa dufina bil Madinah 'inda akhwalihi. Abdul Muttalib itu makamnya atau kuburannya di Al-Madinah, di kampung atau tempat aslinya bamanya dari ibu. Akhwalihi, khal itu dalam bahasa Arab khal itu saudara ibu, namanya khal. Kalau dari ayah namanya am. Jadi Abdul Muttalib di kota atau kampung saudara ibunya, namanya akhwaluhu juga. Kenapa? Karena dia mati setelah dia pergi ke Syam, itu zaman tijarah, dia pergi pulang.
balik di Al-Madinah sakit 3 hari meninggal. Wahwa raja. Walamma tammat muddat hamli, itu ada beberapa cerita tentang masalah hamil. Ibu Nabi waktu dia hamil ada beberapa mukjizat dia rasa. Yang pertama, dia tidak rasa berat seperti perempuan. Karena ini Rasulullah, Nabiun dari Allah Ta'ala. Harus ada yang beda. Di dalam riwayat, di setiap bulan dia mimpi para rasul, satu rasul, fulan, Ibrahim, Adam, Musa, Isa, semuanya di setiap bulan ketemu sama satu orang, dia kasih tenang sama dia, kamu tenang aja, atau kasih semangat, kamu tenang aja, kamu sudah hamil di orang yang paling mulia, Nabi akhir zaman. Oke. Terus فأدركته ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat dari Ibnu Sa'd. Ibnu Sa'd dia bilang anna umman Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma waladathu taqul, itu Siti Aminah dia bilang waktu Nabi Muhammad keluar, saya lama kharaja min farji nuran, keluar dari tempat itu cahaya. Terus adaat lahu qusur Syam, sampai dia bisa lihat istana-istana yang di Syam. Itu rawahu Ibnu Sa'din. Wa rawa Ahmad anil Irbad, Imam Ahmad juga rawa atau kasih tahu hadis itu ada. Ya. Ada berapa di dalam cerita itu panjang, saya nggak bisa di sini kasih karena luas sekali. Di antara riwayat itu juga, dari riwayat itu juga setelah dia lihat Nabi Muhammad keluar, ada cahaya. Yang kedua dia bisa sujud. Seperti dia keluar, karena bukan seperti sekarang perempuan kalau lahir atas kursi khusus, enggak, itu masih di zaman dulu. Zaman dulu tidak ada. Mereka bilang dia waktu turun kayak syarah orang sujud. Oke. Di dalam riwayat juga waktu dia keluar bukan seperti anak yang sekarang ini keluar ada kotor, enggak, Nabi Muhammad bersih juga. Dan ada di dalam riwayat juga, dalam riwayat sirah ada berapa ulama bilang juga tidak. Di dalam riwayat itu sudah sunat khitan, tidak perlu lagi sudah. Jadi terus biasa itu saya nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, itu biasa dari orang anak kecil ke ibunya ada tali namanya al-habl surri, namanya apa bahasa? Maaf ya. Tali pusat. Tali pusar atau plasenta. Iya, tali busar. Tali busar itu ada yang bilang sudah waktu Nabi Muhammad keluar sudah potong, sudah jadi. Itu karena Nabiullah. Juga air yang keluar itu juga tidak ada. Berarti lahir atau caranya beda. Apalagi itu yang di dalam riwayat dia mimpi Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, kayak mereka bilang sama dia, kamu tenang aja, kita hadir waktu kamu lahir. Itu semuanya di dalam buku-buku. Terus Syekh ini mungkin dhaif, ini saya tadi bilang di awal pelajaran sirah beda sama hadis. Di sini ada beberapa ulama kasih. Terus ada yang benar, ada yang tidak. Tapi ini mungkin benar atau tidak, ya mungkin. Kenapa? Karena ini Rasul yang manusia yang paling mulia di dunia, paling akmal di dunia ini. Hadis yang sahih ini, lama waladathu, ibunya bilang keluar cahaya sampai saya lihat qusur Syam, istana di Syam itu, Dimishq, apa itu Al-Urdun, itu namanya semuanya Syam. Waktu itu kenapa? Itu biar dia tahu anak saya jadi
syahayanya, yang maksudnya agamanya bisa sampai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke. Wa qad rawa anna irhasal bilmat waqa'at taib fasaqatat, juga di waktu baru keluar ada berapa mukjizah jadi. Waktu Nabi SAW baru lahir ada berapa mukjizat. Itu luas juga. Sampai ulama kasih itu buku-buku sirah biasa kasih semua. Ada berapa syurfa. Syurafa itu bahasa Indonesia jendela. Jendela. Waktu Nabi lahir, baru lahir ya kan. Jendela di istana siapa itu? Istana Kisra. Ada 14 jendela jatuh. Tiba-tiba jatuh. Tidak masalah. Nggak ada awan atau maaf, nggak ada apa namanya udara atau enggak. Tiba-tiba 14. Langsung dia cari. Ayo teman-teman tanya. Apa? Dia tanya-tanya sama dukun-dukun. Mereka bilang, wah, Nabi akhir zaman sudah baru lahir malam. Terus, apa yang terjadi? Kamu bisa kasih tahu maksudnya apa itu 14? Mereka bilang setelah 14 raja, agama Nabi ini bisa masuk ke tempat ini. Itu yang jadi, sudah jadi, betul. Jadi seperti itu. Juga ada api. Ada api di Faris. Itu sudah 1000 tahun tidak apa bahasa Indonesia, tidak mati. Tidak mati bilang. Ya, api itu sudah besar, yang mereka menyembah kepada api tersebut 1000 tahun dia tidak mati. Masih hidup, masih nyala. Sampai 1000 tahun. Tapi di waktu atau di hari yang Nabi Muhammad SAW baru keluar, apinya mati. Jadi itu tanda agama Nabi bisa matiin, bisa habus agama mereka. Oke. Wanhadamatil kanais haula buhaira sawah. Ada berapa gereja-gereja di dekat namanya apa bahasa Indonesia? Daun, bukan daun. Tempat air namanya apa ya? Dana. Enggak, namanya apa bahasa Indonesia? Danau. Ada danau. Nah, danau ya kan, tempat air besar namanya danau ya kan? Ya, danau. Danau. Ya. Ada danau namanya Buhaira Sawah. Itu danau besar. Di seberangnya ada berapa gereja. Waktu Nabi Muhammad SAW lahir di malam tersebut, ada berapa gereja hancur, atau bahasa Indonesia namanya apa? Rusak langsung. Runtuh. Ya, oke. Pak Dan, itu semuanya rawahul Baihaqi. Bahwa itu riwayat ini semuanya di buku namanya Dalailun Nubuwah. Namanya Dalailun Nubuwah. Ada mukjizat yang saya kasih itu bukan dari Syekh Faisal. Bukan dari buku, kamu bilang, wah ini Syekh Faisal orang sufi ambil itu. Enggak. Ini dari buku Imam Baihaqi. Dari buku sirah. Kamu mau lihat di buku sirah. Oke. Setelah baru keluar Nabi Muhammad, ibunya kirim ke siapa itu? Jaddihi Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Tubashiru. Kita alhamdulillah dapat anak. Itu mereka enggak tahu lah. Perempuan belum ada USG ya kan. Kita bisa tahu sebelumnya masih 5 bulan mereka sudah mulai siap-siap beli baju ini laki-laki. Tapi zaman mereka enggak. Setelah dia baru keluar lihat, oh ini laki-laki, kasih tahu sama atau kasih kabar atau kasih tahu sama Barakah. Barakah itu bahasa Indonesia namanya apa? Itu milik ayahnya, budak ayahnya ya kan? Budak ayahnya namanya Barakah Al-Habasyiyah. Bilang, ayo kasih tahu sama kakek Nabi Muhammad, kakek Muhammad, bilang sama dia Abdullah dapat laki-laki.
Faja'a mustabsyiran, dia datang senang sekali. Wa dakhala, kenapa senang? Karena anaknya masih ada yang masih sebut anaknya. Orang Arab suka seperti itu. Sampai sekarang orang Arab juga Al-Quran kasih tahu, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Kalau ada yang kasih tahu sama orang Arab dia dapat anak laki-laki, senang. Kalau perempuan wajahnya jadi hitam. Ya, itu kenapa ilmu Allah Ta'ala sudah ada, sudah jelas. Tapi mereka biasa senang kalau laki-laki lihat atau rasa ini bisa, orang Arab bilang begitu, bisa bawa nama saya. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki meninggal sudah habis. Fulan ini anak fulan sudah selesai. Tapi fulan bin fulan masih mereka sebut nama saya. Ada kondisi-kondisi yang bagus atau di dalam hidup anaknya yang bagus, mereka bilang ini anak fulan, masya Allah, baik ayahnya dulu, terus puji sama ayahnya. Oke. Faja'a mustabsyiran wa dakhala bihi al-Ka'bah. Abdul Muttalib ambil Abdullah ini ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib karena Abdullah sudah meninggal ya kan. Abdul Muttalib ambil atau bayi yang baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Al-Ka'bah. Dalam riwayat sirah min dakhala di dalam riwayat sirah dia langsung waktu masuk Al-Ka'bah. Al-asnam itu namanya apa bahasa Indonesia? Asnam jatuh semuanya. Patung. Ya. Berhala. Ya, semuanya itu jatuh. Semuanya. Dan ada di sana. Wada Allah wa syakaralah. Wa ikhtara lahu isma Muhammad. Kasih nama Muhammad. Itu nama Muhammad, nama orang Arab yang pertama. Namanya Muhammad. Tidak ada sebelum Nabi yang namanya Muhammad. Sampai mereka bilang, wahai Abdul Muttalib, kamu kasih nama tidak ada di Arab. Maksudmu apa? Dia bilang, saya mau biar yang puji Muhammad itu ahlus sama'i wa ahlul ardh. Yang tinggal di langit, bumi, di bumi juga dia mau mereka puji anak ini. Sampai ulama bilang, fahaqqaqallahu raja, Allah Ta'ala kasih yang dia bilang. Dia ingin dari Allah Ta'ala kasih sampai ahli sama semuanya kenal Nabi Muhammad, juga puji Nabi Muhammad. Ahli al-ardi yang bumi ini juga semuanya kenal atau puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-ism lam yakun ma'rufan fil Arab wa khatanahu yawma sabi'ihi kama kana al-Arab yaf'alun. Ini Ibn Hisham juga kasih apa namanya ini? Anna Abdul Muttalib kasih sunnat ke Nabi Muhammad SAW di hari 7 Arab sampai sekarang walau Indonesia di sini mereka tunggu sampai selesai SD atau di kelas 5 kelas 6 mereka baru sunat sama anak. Enggak, orang Arab sampai sekarang. Ini anak saya Abdullah, minggu yang pertama saya tidak bisa karena lagi demam. Setelah minggu yang berikutnya dia sehat, sunat di 14. Bagus, biar dia tidak rasa sakit. Sudah 7 tahun baru sunat, kasihan ini. Waqila innahu wulida makhtunan, itu juga. Wa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cara atau yang belajaran hari ini. Kita belum selesai karena sirah atau yang masukkan banyak. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal muttabi'in wal muqtadina bihadihi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, hafizakumullah.